Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV rahimani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang mulia ini, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam acara kita, tentunya acara kajian rutin ya, kitab Majalisu Syahri Ramadan karya Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan yang lalu itu kita sudah bahas terkait dengan Al-Majlisu Ats-Tsani Asyara ya, majelis yang ke-12, yaitu fi nau'i tsani min tilawatil Quran, tentang macam kedua atau golongan yang kedua ya, fi nau'i tsani yaitu macam yang kedua atau golongan yang kedua terkait dengan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu kan ada dua macam ya. Yang pertama itu adalah tilawatun lafziyah, membaca lafaznya. Kemudian yang kedua tilawatun hukmiyah, pembacaan hukumnya, maksudnya melaksanakan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu ya, pertemuan kita yang ke-23. Ini sudah masuk kita ke pertemuan kita yang ke-24 ya. Terakhir itu yang kita bahas dalam hadis ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan dalam kitab sahihnya dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu adalah pembelamu atau yang membinasakanmu. Itu ya, Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Itu terakhir yang kita bahas, yaitu Al-Qur'an itu bisa menjadi penolongmu atau yang bisa membinasakanmu. Kapan dia bisa menolong? Ketika Al-Qur'an ini dijadikan sebagai panduan hidup, dijadikan sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk dalam kehidupan ya, sebagai sumber hukum Islam ya, yang dijadikan ini sebagai sumber untuk diamalkan tentunya. Ini akan menjadi penolong. Tapi bisa juga alaika, itu membinasakanmu. Kapan? Ketika dia berpaling dari Al-Quran, tidak mau menjalankan Al-Quran, tidak mau melaksanakan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, tidak mau meninggalkan larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud tegas mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Al-Qur'an itu bisa syafi'un, yaitu pembela. Syafi'un memberi syafaat, musyaffa'un yang bisa membela. Ya. Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Qur'an di depannya sebagai imamnya, qadahu ilal jannah, akan membawanya ke surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakang punggungnya akan membawanya ke dalam api neraka, ya. Jadi intinya bahwa sejauh mana kita mengamalkan Al-Quran. Ketika kita mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, maka di sini katakan, faya mangkana Al-Qur'ana khasmahu kaifa tarjumi man ja'altahu khasmaka syafa'ah. Maka ketika kita mengamalkan Al-Quran, Al-Quran akan menjadi pembela kita. Tapi Al-Quran ketika dia jadikan tidak sebagai petunjuk, tidak kita amalkan Al-Quran, tidak kita mengamalkan isi perintah ya yang ada dalam Al-Quran, faya mangkan Al-Qur'anu khasmahu, maka aduhai ya, ruginya ya orang yang menjadikan Al-Quran musuhnya. Kaifa tarjumi man ja'altahu khasmaka syafa'ah. Bagaimana engkau mengharapkan ya dari sesuatu yang kau jadikan musuhmu itu pembelamu gitu. Dia justru pembela tapi dijadikan musuh. Terbalik itu kan. Mesti yang jadikan musuh dia musuh gitu. Ini jadikannya musuh pembelanya sendiri. Wailun liman syafa'ahu khusama'uhu. Wailun liman syafa'ahu khusama'uhu yauma turbahul bida'ah. Yauma turbahul bida'ah. Ya. Yauma turbahul bida'ah. Celakalah bagi orang-orang yang liman syafa'ahu. Celakalah bagi siapa yang pembelanya itu musuhnya gitu. Yang bagi siapa yang pembelanya dijadikan musuhnya, celakalah itu. Yauma turbahul bida'ah, pada hari yang diuntungkan perniagaan. Ya, pada hari yang diuntungkan bida'ah itu barang-barang dagangan. Artinya pada waktu itu akan
benar-benar diperhitungkan segalanya. Kalau Anda memang orang yang dekat dengan Al-Quran, baik secara membacanya, mengamalkannya, maka jadilah Al-Quran akan membela. Namun jika tidak, maka akan berakhir tragis dan akan dipertanggungjawabkan semua amalan yang pernah kita lakukan. Ikhwatu fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan penjelasan beliau. Beliau mengatakan rahimahullah, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Hada kitabullah yutla baina aidikum wa yusma. Ini kajian baru kita ya. Hada kitabullah. Ini adalah kitabullah. Yutla baina aidikum. Dibacakan di hadapan kalian. Wa yusma, dan diperdengarkan. Wa huwal Qur'an alladhi law unzila ala jabalin la ra'aitahu khashi'an yatasadda'u. Dialah Al-Quran yang jika diturunkan ke gunung la ra'aitahu khashi'an. Engkau akan melihatnya khashi'an. Yaitu tertunduk. Dia tasadda'u, dia akan hancur. Gunung aja makhluk Allah yang kuat, yang kekar itu, yang besar itu, yang kalau diturunkan Al-Quran kepadanya, dia akan khasyian, dia akan tunduk. Ya tasadda'u, dia akan hancur. Wa ma'ahada, bersamaan dengan ini, fala udhunun tasma', tidak ada telinga yang mau mendengar. Wala ainun tadma', tidak ada mata yang mau, tidak ada mata yang mengeluarkan air matanya. Ya, tidak ada mata yang mau bersedih, tidak ada mata yang mengeluarkan air matanya. Wala qalbun yakhsha', tidak ada hati yang khusyuk. Wala imtithalun lil Qur'an, dan tidak ada yang menjalankan perintah-perintah karena di dalam Al-Qur'an. Ya. Fayurja bihi an yushfa', maka bagaimana dia diharapkan menjadi syafaat? Dia nggak mau dengar, nggak pernah matanya khusyuk, ya, mendengarkan dan melihat ayat Allah, nggak hatinya pun tak khusyuk. Dan dengan menjalankan perintah dalam Al-Quran, fayurja bihi ayushfa', lalu diharapkan dia menjadi syafaat, ini tak mungkin. Qulubun khalat minat taqwa fahya kharabun balqa'un. Hati ya yang telah kosong dari ketakwaan, maka dia itu akan menjadi apa? Maka dia akan menjadi hati yang benar-benar ya mati dan kosong. Ya. Jadi ketika hati itu kosong dari ketakwaan, maka pada hakikatnya hati itu sudah mati dianggap. Ya. Ketika hati kita sudah kosong dari ketakwaan, maka pada saat itu hati kita itu sudah mati dan kosong dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ya. Wa tarakamat 'alaiha dhulmatud dhunub, dan telah tertumpuklah di dalam hati itu kegelapan dosa. Fahya la tubsir, maka hati tidak bisa lagi melihat. Wala tasma', tidak bisa lagi mendengar. Wa kam tutla 'alaina ayatul Qur'an wa qulubuna kal hijarah au ashaddu qaswatan. Dan kamtutlah, bagaimana berapa banyak dibacakan kepada kita ayat-ayat Al-Quran sementara hati kita seperti batu, au asyadda qaswah, atau lebih keras dari batu. Ya, hati kita ini membatu sudah, macam batu keras. Ya. Wa kam yatawala alaina syahrul Ramadan, berapa banyak berlalu kepada kita bulan Ramadan. Wa haluna fihi kahali ahli syaqwah, sementara keadaan kita pada bulan Ramadan tersebut seperti keadaan orang-orang yang celaka. Nggak ada berubah gitu. Padahal bolak-balik Ramadan datang, tiap tahun datang gitu kan. Bulan Ramadan itu sekali setahun ada saja dia. La syabu minna yantahi, tidak ada pemuda yang dari kita itu berhenti anus sabwah, dari bermain-main. Wala syaikhu yantahi anil qabihi, dan tidak ada pula orang tua yang berhenti daripada perbuat kejelekan. Fayalhaqu bi ahli safwah, sehingga dia bisa bergabung dengan orang-orang pilihan. Aina nahnu min qaumin, di mana kita dari kaum, kata Syekh. Min qaumin, di mana kita dari kaum idza sami'u da'i Allah ajabu da'wah. Di mana kita dari satu kaum yang apabila mereka mendengar seruan Allah ajabu da'wah, mereka akan memenuhi panggilan tersebut. Maksudnya para sahabat radhiyallahu taala anhum mardhahum. Ya, mereka serius dan mereka ini benar-benar mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Mereka dengar, mereka amalkan, ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah, ayat-ayat Al-Quran, wajalat qulubuhum, akan bergetar, akan takutlah hati mereka. Wajalat jalwatan, dan akan benar-benar takut. Ya, akan benar-benar takut. Ulaika qaumun, mereka itulah satu kaum an'amallahu alaihim. Mereka satu kaum yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Fa'arafu haqqah, lalu mereka mengetahui hak-haknya Allah. Fakhtaru safwah
Fakhtarus sofwah, maka mereka memilih jalan orang-orang yang pilihan. Maka mereka memilih jalan orang-orang pilihan. Ya, itulah dia. Tentu para sahabat radhiyallahu taala anhum dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, terutama generasi umat yang terbaik. Ya, kan generasi yang terbaik al-qurun al-mufaddalah, generasi yang terbaik di umat ini kan 3 generasi kan. Qarnus sahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, merekalah sesungguhnya orang-orang yang benar-benar telah menjalankan Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak seperti kita. Ayat berapa banyak yang kita dengar. Ya, Ramadan berlalu begitu aja, nggak ada perubahannya kita ini. Hati kita kosong dari keimanan dan ketakwaan. Jadi maksud Syekh di sini, mari kita berubah. Ya, mari kita berubah dari keadaan kita yang selama ini begini-begini aja. Ya, tidak ada pengaruh, ya, tidak ada satu perubahan yang signifikan dalam diri kita dengan sentuhan Al-Quran. Semestinya sentuhan-sentuhan Al-Quran ini benar-benar membahana dan benar-benar berpengaruh dalam kehidupan kita. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Syekh menukil, ya, membawakan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa katanya? Yambaghi lil qari'il Qur'an. Kata Abdullah bin Mas'ud, yambaghi li qari'il Qur'an, selayaknya, sepatutnya li qari'il Qur'an, kepada orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an. An yu'rafa bilailihi idan nasu yanamun. Mereka dikenal dengan di malamnya ketika manusia dalam keadaan tidur. Artinya orang-orang yang rajin dengan membaca Al-Quran, ahlul Quran, ya, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu dikenal di malamnya ketika manusia dalam keadaan tidur. Dikenal mereka dengan salat malamnya, dikenal dengan tilawah malamnya. Ya, itulah orang-orang yang memang sepantasnya, kata Ibnu Mas'ud, liqari'il Quran, kepada orang yang rajin membaca Al-Quran. Hendaklah dikenal di malamnya ketika manusia tidur. Apa rupanya malam hari dilakukan? Salat malam. Tahajud itu perintah Allah SWT. Meskipun perintah ini bukan bersifat wajib begitu kan. Dia sunnah. Tapi bagi orang-orang yang memang rajin dan mengamalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, mereka di malam harinya pun dikenal. Dikenal dengan apa? Dengan salat malamnya. Ketika manusia dalam keadaan ngorok, dalam keadaan tidur semua. Wa binaharihi idzan nasu yuftirun, dan dengan siangnya, dikenal dengan siangnya pembaca Al-Quran itu ketika manusia dalam keadaan berbuka. Siangnya dia puasa. Ya, puasa Senin Kemis gitu kan. Itu kan perintah Rasul, Pak Ustaz. Iya, kenapa? Ada rupanya Al-Quran di dalam Quran, ada. Apa perintah Al-Quran? Ya, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu pantahu. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang, ya, kalian oleh Rasul, fantahu, berhentilah kalian. Jadi apa yang dibawa oleh Rasul itulah sunnah beliau, kita amalkan. Makanya ahlul Quran akan terlihat di malamnya dengan solatnya, dengan bacaannya, dengan siangnya pun dia akan diketahui dengan puasanya. Sementara manusia dalam keadaan berbuka. Wa bibukaihi idan nasu yadhakun, dan dikenal dengan tangisannya ketika manusia dalam keadaan yadhakun, tertawa, tertiwi. Tertawa termehek-mehek lah, ya, ketawa ketiwi. Sementara dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia menyadari akan dosa dan maksiat-maksiat yang dilakukan. Karena dia menyadari tentang besarnya dosa barangkali yang sudah dilakukannya, dan seterusnya dan seterusnya. Dia menyesal dengan hal itu. Sementara manusia ketawa ketiwi, macam gak ada muskilah, gak ada beban gitu kan. Padahal dosanya mungkin banyak. Gitu. Jadi ahlul Quran terkenal dengan tangisannya ketika manusia dalam keadaan tertawa tertiwi. Wa biwara'ihi idan nasu yukhallitun, dan terkenal dengan kewaraannya ketika manusia mencampur adukkan antara yang halal dan haram. Dia waraknya itu terjaga, ahlul Quran itu. Dia nggak akan mau makan syubhat, apalagi yang haram. Syubhat dia nggak mau, apalagi yang haram. Manusia nggak peduli halal haram, yang penting ada, Pak Ustaz. Ini dia. Ahlul Quran itu tidak. Orang-orang yang memegang teguh ajaran Al-Quran, mengamalkan tentang Al-Quran, maka mereka tidak akan mencampur adukkan antara yang halal dan haram. Ikhwati fillah, tampaknya kita rehat sejenak dulu. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim.
Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi orang yang senantiasa membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, dikenal di malamnya dengan sholat malamnya, dikenal dengan tilawahnya sementara manusia dalam keadaan ngorok, dikenal di siangnya dengan puasanya ketika manusia dalam keadaan berbuka, dikenal dengan tangisannya sementara manusia dalam ketawa ketiwi, dan dikenal dengan kewaroannya sementara manusia apa? Mencampur adukkan antara yang halal dan haram. Kalau dia nggak mau makan syubhat, apalagi yang haram, ya. Wa bisamti idzan nasu yakhudun, dan dikenal dengan diamnya ketika manusia dalam keadaan berbincang-bincang. Ini semua ajaran Al-Qur'an. Ini semua adalah intisari daripada Al-Qur'an itu sendiri. Memperbanyak diam, ya, memperbanyak zikir kepada Allah, tidak menceritakan orang lain, tidak menghibah, tidak namimah, tidak hasad dan lain sebagainya, ya. Wa bi khusyu'ihi idzan nasu yakhtalun, dan terkenal dengan kekhusyuannya sementara manusia dalam keadaan sombong, yakhtalun, ya. Dia dengan khusyuk tenang, ya, khusyuk tertunduk dia ketika manusia dalam keadaan sombong, menyombongkan dengan kekuatannya, dengan kepintarannya, dengan kehebatannya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya, sementara dia khusyuk dan tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan manusia pada hari ini begitu. Bermegah-megah, merasa diri paling hebat, paling kuat, ya, dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan ketampanannya, dengan kecantikannya, masya Allah, dengan bentuk badannya dan lain sebagainya. Manusia semuanya sombong dengan hal itu, ya. Sementara dia khusyuk penuh, ya, penuh dengan ketertundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihuznihi idzan nasu yafrahun, dan terkenal dengan kesedihannya ketika manusia dalam keadaan gembira. Dia sedih, ya, mungkin dosa yang pernah dilakukan, atau sedih dengan melihat keadaan kaum muslimin yang pada hari ini tidak peduli dengan agamanya, tidak peduli dengan Al-Quran. Jangankan kita katakan dia mengamalkan Al-Quran, baca Al-Quran pun nggak bisa dia. Bagaimana dia bisa mengamalkan Al-Quran? Baca aja enggak gitu loh. Iqra berapa sekarang? Nggak ada Iqra. Iqra pun nggak tahu dia, nggak tamat Iqra. Padahal mau mati gitu, subhanallah. Udah berapa hari lagi umurnya itu? Mungkin udah 3 hari lagi, mungkin setahun lagi. Al-Quran aja nggak bisa dibacanya. Allahu Akbar. Jadi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, ahlul Quran, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran akan terlihat dari sikapnya, akan terlihat dari perilakunya, akan terlihat dari akhlak dan sopan santunnya, dari bicaranya, dari gaya hidupnya, dari penampilannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena memang apa yang ada dalam Al-Quran diamalkan. Kalau itu perintah dilaksanakan, kalau itu larangan dijauhkan. Itu yang dilakukannya. Masya Allah. Ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu, ya. Kemudian beliau melanjutkan, ya, ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan dengan syair, ya, yang sangat luar biasa. Mari kita lihat syairnya ini, ya. Ya nafsu fazas salihuna bituqa, wahai jiwa, telah menanglah orang-orang saleh bituqa, dengan ketakwaannya. Orang-orang saleh itu menang dengan ketakwaannya, bukan menang dengan hartanya, dengan jabatannya, ketampanannya, tidak. Menang mereka ini dengan apa? Bituqa, dengan ketakwaan kepada Allah. Wa absaru al-haqqa wa qalbi qad amiya, dan mereka mengetahui kebenaran sementara hatiku telah tertutup. Ya husnahum wal lailu qad ajannahum. Ya husnahum wal lailu qad ajannahum. Alangkah indahnya keadaan mereka ketika malam telah meliputi mereka, atau ketika malam telah menutupi mereka. Menuruhum yafuqu nural anjumi, dan cahaya mereka itu melebihi cahaya bintang-bintang, bintang gemintang. Tarannamu bidzikri fi lailihim, mereka menyebut-nyebut Allah, ya, mereka menyebut-nyebut nama Allah fi lailihim, di malam hari mereka. Fa'ishuhum qad taba bitarannumi, maka kehidupan mereka itu sungguh indah, bitarannumi, dengan dia banyak menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulubuhum lidzikri qad tafarraqat, qulubuhum lidzikri qad tafarraqat, hati-hati mereka untuk berzikir kepada Allah qad tafarraqat, telah fokus. Hati mereka sudah fokus untuk berzikir kepada Allah. Dumu'uhum kalu'lu'in muntazimin, dumu'uhum kalu'lu'in muntazimin, air mata mereka itu seperti lu'lu', ya, seperti lu'lu', permata muntazimin yang tersusun rapi.
Allahu Akbar. Artinya berurai air mata mereka itu satu demi satu kesedihan ya karena dosa dan maksiat dan lain sebagainya. Asharuhum binurihim qad asyraqat. Waktu sahur mereka itu bercahaya qad asyraqat yang telah terbit. Artinya sahur mereka itu bercahaya ya dengan cahaya mereka qad asyraqat dengan yang telah terbit. Artinya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran di sahur itu mereka ini bercahaya. Kenapa? Karena mereka menghidupkan malamnya dengan qiyamul lailnya, dengan tilawah Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Wa khil'ul ghufrani khairul qisami, ya. Wa khil'ul ghufrani khairul qisami. Dan membuka ampunan adalah bagian yang paling baiknya. Membuka ampunan adalah bagian yang paling baik. Qad hafizu siyamahum min lagwihim. Mereka telah menjaga puasa mereka min lagwihim dari segala sesuatu yang menyia-nyiakan. Wa khasha'u fil laili fi dzikrihim. Dan mereka khusyuk waktu malam mereka fi dzikrihim dalam berzikir mereka kepada Allah. Waihaka ya nafsu alla waihaki ya nafsu ala tayaqqadi. Celakalah wahai jiwa, ala tayaqqadi, maka mengapa engkau tidak terjaga? Linaf'i, untuk mengambil manfaat, qabla an tazilla qadami, sebelum sebelum tergelincirnya kedua tumitku, kedua kakiku. Madaz zamanu fitawanin wa hawa, berlalulah waktu fitawanin dalam menunda-nunda, wa hawa dan hawa nafsu. Fastadriki, maka dapatkanlah dia, perbaikilah dia, ya. Ma qad baqi, apa yang tersisa, waghtanimi, dan rebutlah dia. Jadi kata Syekh, baik sekarang mungkin kita bermasalah gitu kan, banyak dosa dan banyak maksiat, tapi masih ada fursah, masih ada kesempatan. Fastadriki, maka perbaikilah ia, perbaikilah ma qad baqiya, apa yang tersisa dari usia kita ini, waghtanimi, dan rebutlah ia dengan berbagai macam amalan-amalan kebajikan. Jadi apa yang beliau sampaikan di sini adalah mengingatkan kita semua ya, bahwa ternyata orang-orang soleh itu dia telah menang, menjadi orang-orang yang menang. Menang dengan apa? Dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kehidupan mereka sesungguhnya tenang. Kenapa? Karena mereka berzikir, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di malam hari mereka akan terlihat ya luar biasa amalan-amalan mereka yang mereka lakukan, ikhlas tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, ikhwani, wahai saudara-saudaraku semua, ihfazu al-Qur'ana qabla fawatil imkan, hafalkanlah oleh kalian Al-Qur'an. Ihfazu al-Qur'ana qabla fawatil imkan, ya, jagalah, hafallah, jagalah oleh kalian Al-Qur'an sebelum hilangnya kekuatan-kekuatan atau potensi-potensi. Artinya menjaga Al-Quran, imma kita menjaga, betul-betul kita menjaga dalam pengertian kita bisa menghafalnya sehingga tidak hilang dari kita, atau kita menjaga hukum-hukumnya. Ya, sebelum hilangnya apa? Al-awad, al-imkan. Imkan itu potensi kekuatan. Ya, artinya kalau kita sekarang punya modal, apa yang bisa kita lakukan untuk berkhidmah kepada Al-Quran, untuk melayani Al-Quran? Kalau kita punya modal, bangunkan rumah Quran umpamanya. Atau berikan infak dan sedekah kepada mereka-mereka yang rajin menghafal Al-Quran. Atau bangunkan pondok pesantren untuk menghafal Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Ini apa namanya dimaksudkan oleh beliau. Ya, jagalah oleh kalian Al-Quran sebelum hilang yang namanya al-imkan. Al-imkan itu adalah potensi kekuatan kita. Sekarang kita kuat untuk menghafal, maka gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Kita kuat untuk mendakwahkan Al-Quran, gunakan itu sebaik-baiknya. Karena boleh jadi suatu saat kita sakit, suatu saat kita mungkin terhalangi dari dakwah ini, maka kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Wa hafizu ala hududihi min at-tafriti wal isyan, dan jagalah oleh kalian batasan-batasan Al-Quran sehingga kita tidak terjatuh pada tafrit. Tafrit itu artinya meremehkan, wal isyan, dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dikatakan, wa'lamu, dan ketahuilah kalian, annahu syahidun lakum, bahwasanya Al-Quran itu menjadi saksi kepada kalian, au alaikum, atau atas kalian. Jadi saksi artinya penolong bagi kita, au alaikum, atau menjadi pembinasa kepada kita. Indal malikid dayyan,
di sisi raja, di sisi maharaja Al-Dayyan yang memiliki apa? Yang memiliki apa namanya? Yang maha pembalas. Ad-Dayyan itu adalah maha pembalas, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu bahwasanya Al-Qur'an itu akan syahidun lakum, akan menjadi pembela bagi kalian. Au alaikum, dan atau akan menjadi penghancur bagi kalian. Kapan? Indal Malik, di sisi raja Ad-Dayyan yang maha memberikan balasan. Laisa min syukri ni'matillah biinzalihi an nattakhidahu ara'ana zahiriyan. Tidaklah termasuk orang yang bersyukur, tidaklah laisa min syukri, dan tidaklah termasuk bersyukur kepada nikmat Allah dengan diturunkannya Al-Qur'an, an nattakhidahu, bahwa kita jadikan Al-Qur'an itu di belakang punggung kita. Itu bukan bentuk orang bersyukur. Itu bukan bentuk bersyukur orang yang menjadikan Al-Quran di belakangnya. Walaysa min ta'dhimi hurumatillah, dan bukan termasuk mengagungkan batasan-batasan Allah. An tattakhidha ahkama sikhriyan, engkau menjadikan hukum-hukum Al-Quran sikhriyan sebagai bahan olo-oloan, sebagai bahan ejekan, bukan. Jadi bukan termasuk bersyukur kepada Allah dengan diturunkannya Al-Quran kita jadikan Al-Quran itu di belakang kita, bukan. Tapi kita jadikan dia sebagai imam, bagi petunjuk. Walaysa min ta'dhimi hurumatillah, dan bukan pula termasuk mengagungkan batasan-batasan Allah kita menjadikan hukum Al-Quran itu sikhriyan, olo-oloan, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai 31, yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi, pada hari orang-orang zalim itu menggigit kedua tangannya. Yaqulu, dia berkata, ya laitani, aduhai, ya laitani ittakhadhu ma'ar rasuli sabila, aduhai, ya, seandainya aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya, aduhai, seandainya aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani, aduhai, celakalah aku, lam attakhidh fulanan khalilan, mengapa aku menjadikan si fulan itu sebagai teman dekat. Laqad adallani 'anil dzikri, ia telah menyesatkan aku dari mengingat kepada Allah. Ba'da in ja'ani, setelah datang peringatan itu kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan manusia, dan adalah syaitan terhadap manusia itu khadula, berkhianat, tidak mau menolong. Wa qala rasulu ya rabbi, dan berkata Rasul, ya rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya, wa qala rasulu ya rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai, berkata Rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini adalah mahjura, sesuatu yang diacuhkan, sesuatu yang ditinggalkan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wa kadzalika ja'alna, dan demikianlah kami jadikan, likulli nabiyyin, setiap nabi, aduwan, ada musuh, dari mujrimin, dari pelaku pendosa. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, dan cukuplah dengan Rabbmu sebagai maha yang memberikan petunjuk, wa nasira, dan maha penolong. Dari Al-Furqan 27-31 ini menjelaskan bahwa inilah orang-orang zalim, orang-orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, dan dia terpengaruh dengan lingkungannya, dengan orang dan lain sebagainya. Pada akhirnya apa? Dia akan masuk ke dalam kehinaan, dan dia akan merasa celaka, dan dia akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla tentu kepada adab yang dihinakan. Dan Rasul mengatakan, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, wahai Rabbku, ini kaumku ini menjadikan Al-Quran sebagai mahjura, sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang diacuhkan, enggak peduli dengan Al-Quran, tidak peduli dari sisi membacanya, tidak peduli dari sisi apa? Dari sisi pengamalannya. Iya, jadi tilawah enggak ada yang kena, tilawah lafziyah enggak kena, tilawah hukumnya juga tidak kena. Makanya ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, mari sama-sama kita pastikan diri kita untuk benar-benar membaca pembacaan Al-Quran melalui lafaznya, kita baca lafaz-lafaznya, dan yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana kita bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita ini. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Rehat kita sejenak ya, nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim.
Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi setelah Syekh tadi menyampaikan ya surah Al-Furqan ayat 27 31 sampai 31, kemudian beliau menutup al-majlisu ats-tsani asyar ini, yaitu majelis yang ke-12 ini dengan doa beliau. Ya, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berdoa, Allahumma rzuqna tilawata kitabik haqqa tilawah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami. Ya, berikanlah kami rezeki ya tilawata kitabik, untuk mampu membaca kitabmu, haqqa tilawah, sebenar-benarnya pembacaan. Waj'alna mimman nala bihil falaha was sa'adah, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menggapai dengan Al-Qur'an itu al-falah, kemenangan, was sa'adah, dan kebahagiaan. Allahumma rzuqna iqamata lafzihi wa ma'nah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami untuk menegakkan lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Wa hifza dududihi, dan untuk menjaga batasan-batasan Al-Quran. Wa ri'ayati hurmatihi, dan untuk menjaga kehormatan Al-Quran. Allahumma ja'alna minar rasikhina fil ilmi. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kuat fil ilmi, dalam keadaan dalam ilmu. Al-mu'mina bi muhkamihi, yang beriman dengan ayat-ayat muhkamnya. Wa mutasyabihi, dan yang mutasyabihnya. Tasdiqan, sebagai sebuah pembenaran, bi ikhbarihi, dengan berita-beritanya. Wa tamfidhan li ihkamihi, wa tamfidhan li ahkami, dan melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Waghfir lana wali walidina, ampunkanlah bagi kami ya Allah, wali walidina, dan kepada orang tua kami, wali jami'il muslimina, dan kepada seluruh kaum muslimin kaum musliman, bi rahmatika, dengan kasih sayangmu ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengasih maha penyayang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad, dan semoga selawat Allah dan salam Allah tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya ajma'in semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai al-majlisu ats-tsani asyar ya. Untuk menghemat waktu kita lanjutkan terus tentunya al-majlisu ats-tsalitsu asyara. Al-majlisu ats-tsalitsu asyara, yaitu majelis yang ke-13. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Al-majlisu ats-tsalitsu asyara, majelis yang ke-13 ini apa? Fi adabi qiraatil Qur'an, tentang adab membaca Al-Qur'an. Ya, ini adab tentang membaca Al-Qur'an. Kita simak dulu muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Alhamdulillahilladzi li syar'ihi yakhda'u man ya'budu. Segala puji hanya milik Allah yang kepada syariatnya yakhda'u man ya'bud, itu tunduk orang-orang menyembah kepadanya. Ya, dengan kepada syariatnya tunduk orang-orang menyembah kepada Allah. Wa li'azamatihi yakhsha' man yarka'u wasjud, dan karena keagungannya Allah khusyuklah orang-orang yang rukuk dan sujud. Wa li tibi munajatihi yasharul mutahajjidu wa la yarqud, dan karena indahnya bermunajat kepada Allah, yasharu ya al mutahajjid, maka orang bertahajud pun begadang malam, wala yarqud, dan dia tidak tidur ya, karena nikmat indah sekali bermunajat kepada Allah. Wali talabi thawabihi, dan karena untuk mencari pahala dari Allah, yabdilul mujahidu nafsah, seorang yang mujahid, seorang yang berjuang di jalan Allah, mengorbankan dirinya, wayajhad, dan dia bersungguh-sungguh ya, karena untuk apa? Mencari pahala yang besar kepada Allah. Seorang mujahid yabdil itu memerahkan ya jiwanya, raganya, wayajhad, dan dia pun sungguh-sungguh. Yatakallamu subhanahu wa bikalamin yajillu an yushabiha ya kalamal makhluqina wa yab'ud ya. Allah azza wa jalla yatakallam, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara bikalamin, dengan sebuah pembicaraan yajillu, yang tidak mungkin, an yushabiha kalamal makhluqin, yang tidak mungkin diserupakan ya atau disamai dengan pembicaraan makhluk, wa yab'ud, dan jauh dia, nggak mungkin sama. Pembicaraan Allah, kalamullah dengan kalamul makhluk nggak akan pernah sama. Wa min kalamihi, dan diantara kalamihi, firman-firmannya atau perkataannya Allah, kitabuhu al-munazzal, kitabnya yang diturunkan, ala nabiyhi Ahmad, kepada nabi yang bernama Ahmad. Ahmad itu adalah salah satu dari nama-nama nabi. Nama nabi itu ada 5 kan, termasuk Al-Qasim ya, termasuk Abul Qasim, itu Abul Qasim ya, termasuk Ahmad, Muhammad ya, kemudian Al-Hashir, dan lain sebagainya. Ada 5 nama Nabi Muhammad SAW, termasuk ini Ahmad ya, termasuk Ahmad ini.
Naqra'uhu lailan wa naharan. Kita membaca kalamullah itu lailan wa naharan wa nuraddid. Itu kita membacanya lailan, malam, wa naharan dan siang, wa nuraddidu dan kita ulang-ulang. Fala yakhlaqu an kasrati tardadi, dan tidak usanglah Al-Qur'an itu karena banyaknya diulang-ulang. Dia enggak akan usang dengan banyak-banyak diulang-ulang, enggak. Wala yamulla wala yufannad, dan tidak akan bosan dan tidak akan didustakan. Orang enggak akan bosan membaca Al-Qur'an. Akan itu tadi enggak akan bosannya dia. Ahmadu hamdan man yarjul wuqufa ala babihi. Aku memuji Allah, ya. Pujian orang yang mengharapkan untuk berdiri ala babihi di pintunya Allah, ghairu musyarradin, yang tidak lari. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadah yang benar kecuali hanya Allah, la syarikalahu, yang tidak ada sekutu baginya. Syahadatan man akhlasa lillahi wa ta'abbad, sebuah persaksian orang-orang yang ikhlas kepada Allah, wa ta'abbada, dan dia beribadah kepadanya. Orang ikhlas karena Allah, wa ta'abbad, dan dia beribadah kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah abduhu, adalah hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya, alladzi qama biwajibil ibadah wa tazawwad, yang telah menegakkan kewajiban-kewajiban beribadah, wa tazawwad, dan dia telah berbekal. Sallallahu alaihi, semoga salawat Allah, wa ala sahibihi, semoga salawat Allah kepadanya, wa ala sahibihi, dan kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, alladzi mala'a quluba mubghidihi qarahatin tumfid, yang telah memenuhi hati musuh-musuhnya, hati orang-orang yang bencinya, qarahatin tumfid, yaitu luka-luka yang mengena. Wa ala Umar alladzi lam yazal yuqawwi al-islam wa ya'dud, dan kepada Umar yang senantiasa menguatkan Islam, wa ya'dud, dan dia kokohkan. Wa la Utsman alladzi ja'athu syahadah, dan kepada Utsman yang datang kepadanya mati syahid, falam yataraddad, dan dia tidak ragu-ragu. Wa ala Aliyin, dan kepada Ali alladzi yansifu zir'al kufri, dan kepada Ali yang menghabisi zir'al kufri, yaitu batang atau tanaman kekufuran, ya. Wa ala Aliyin alladzi yansifu zar'al kufri bisayfihi wa yahsud, dan kepada Ali, ya, yang telah menghabisi zar'a, yaitu apa zar'a? Tanaman kekufuran bisayfihi, dengan pedangnya, wa yahsud, dan dia pun panen pahala. Wa ala sairi alihi wa ashabi, dan kepada seluruh keluarga Nabi, wa ashabi, dan sahabat-sahabatnya, salatan mustamirratan, sebuah selawat yang senantiasa ditujukan ala zaman, sepanjang masa, al muabbad, abadi, wa sallama taslima, dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada mereka, keselamatan yang sempurna. Jadi ini muqaddimah yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin sebagai pembuka daripada Al-Majlisu As-Salis Asyara, majlis yang ke-13. Ikhwati billah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Ikhwani, kita lanjutkan. Ikhwani, wahai saudara-saudaraku sekalian. Inna hadzal Qur'ana alladzi baina aydikum tatlunahu wa tasma'unahu wa tahfazunahu wa taktubunahu wa kalamu rabbikum rabbil alamin. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya Al-Quran yang ada di hadapan kalian. Tatlunahu, kalian baca Al-Quran tersebut. Wa tasma'uhu, dan kalian dengar Al-Quran tersebut. Wa tahfazunahu, dan kalian hafal dan kalian jaga Al-Quran tersebut. Wa taktubunahu, dan kalian tulis. Apa dia? Huwa kalamu rabbikum, dia adalah perkataan Rabb kalian. Kalamu rabbikum, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Wa ilahil awwalina wal akhirin, dan sesembahan orang-orang yang lalu dan orang-orang yang akan datang. Wa huwa habluhul matin, dan Al-Quran itu adalah tali Allah yang sangat kokoh. Wa siratul mustaqim, dan jalan Allah yang lurus, Wa huwa dzikrul mubarak, dan zikir yang penuh dengan keberkahan. Wa nurul mubin, dan cahaya yang nyata. Takallamallahu bihi haqiqatan, Allah berbicara dengannya secara hakiki, ya, alal wasfil ladzi yaliqu, sesuai dengan sifat yang layak, ya, bijalalihi, dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, wa dhamatihi, dan keagungannya, ya. Artinya Allah Azza wa Jalla berbicara, ya, berbicara, ya. Inilah dia, apa namanya ini, Al-Qur'an ini adalah kalamullah, ya. Inilah kalamullah Azza wa Jalla secara hakikat, ya, berdasarkan sifat yang layak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya dan keagungannya. Artinya bicara Allah nggak sama dengan bicara makhluk. Kalamullah tidak sama dengan kalamul makhluk. Itu maksudnya, ya.
Wa alqahu ala Jibril al-Amin, dan Allah menyampaikannya kepada Jibril. Allah Azza wa Jalla menyampaikan Al-Qur'an ini kepada Jibril al-Amin yang sangat terpercaya. Ahadil malaikah al-kiram al-muqarrabin, salah satu para malaikat yang mulia al-muqarrabin yang sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Panazala bihi ala qalbi Muhammad, maka Jibril pun turun, ya, turun dia dengan Al-Qur'an kepada hati Muhammad, kepada hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakunal mundirin, agar Nabi itu termasuk orang-orang yang mundirin, yaitu memberi peringatan, bilisanin arabiyyum mubin, bilisanin arabiyyim mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Ya, wasafahu Allahu bi awsafin 'azimah litu'azzimu. Allah Azza wa Jalla menyifati Al-Qur'an dengan sifat-sifat yang sangat agung. Litu'azzimuhu, agar kalian mengagungkan Al-Qur'an, wa tahtarimuhu, dan kalian menghormati Al-Qur'an. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman. Firman Allah Azza wa Jalla yang pertama ini menjelaskan tentang bagaimana sifat-sifat Al-Qur'an yang sangat luar biasa ini. Ya, kita lihat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya adalah Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda. Lihat Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla namakan di sini sebagai apa? Huda, petunjuk. Nah, ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Inilah sifat-sifat yang agung dalam Al-Qur'an. Dia menjadi huda, menjadi petunjuk. Ya, dia menjadi huda atau petunjuk. Kemudian apa lagi? Ini dalam surah Al-Baqarah 185. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim, dalam surah Al-Imran 58. Itulah Al-Qur'an, natluhu 'alaika, yang kami baca kepada wahai Muhammad, minal ayat, dari ayat-ayat, wa dzikr, dan dzikril hakim, dan zikir-zikir yang sangat bijaksana. Ya. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum. Wahai sekalian manusia, qad ja'akum, telah datang kepada kalian, burhanun, petunjuk. Telah datang kepada kalian bukti, min rabbikum, dari Rabb kalian. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan telah kami turunkan kepada kalian nuran mubina, cahaya yang sangat nyata. Jadi Al-Qur'an dikatakan sini nuran mubina. Kalau dalam ayat tadi dikatakan huda, kalau di sini dia nuran mubina, cahaya yang sangat nyata. Dalam surah An-Nisa ayat 174. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang sangat nyata. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu. Allah memberi petunjuk kepada siapa-siapa yang mengikuti ridwanahu. Ridwanahu artinya adalah sesuatu yang Allah senang. Ya, ridwanahu, sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridhai. Subul salam, yaitu jalan-jalan keselamatan. Jadi Allah Azza wa Jalla menjanjikan bagi mereka-mereka yang memang mengikuti Al-Qur'an, ya, mengikuti Al-Qur'an akan diberikan kepada mereka apa? Akan diberikan kepada mereka subulus salam, ya, jalan-jalan keselamatan. Qad ja'akum minallahi nur, telah datang kepada kalian itu dari Allah nur, yaitu cahaya. Wa kitab, dan kitabun mubin. Jadi dikatakan Al-Qur'an itu nur, Al-Qur'an itu adalah kitabun mubin, kitab yang sangat nyata. Yahdi bihi, Allah memberi petunjuk dengannya. Manittaba ridwanah, orang-orang yang mengikuti ridwanahu, sesuatu yang Allah senangi, sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridhai. Subulus salam, apa yang Allah berikan? Subulus salam, yaitu jalan-jalan yang penuh dengan keselamatan. Ya, ini dalam ayat ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 105 ayat 15 dan 16. Wa ma kana hadzal qur'anu an yuftara, wa ma kana hadzal qur'anu ay yuftara min dunin nasi min dunillahi, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Wa ma kana hadzal qur'an, dan tidaklah Al-Qur'an ini an yuftara, bahwa dia dibuat dari selain Allah. Enggak ada yang bisa membuat Al-Qur'an dari selain Allah. Ya? Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tetapi Al-Qur'an itu membenarkan apa yang ada di hadapannya. Wa tafsilal kitab, dan sebagai penjelasan terhadap Alkitab. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Min rabbil alamin, yang datang dari Rabbil alamin. Surah Yunus 37. Ya ayuhan nasu qad ja'akum, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian. Ya, qad ja'atkum mau'izah, telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran. Min rabbikum, dari Rabb kalian. Al-Quran adalah mau'izah. Wa syifa, dan syifa. Lima fis sudur, terhadap apa yang ada di dada-dada manusia. Wa huda wa rahmah, ya, dan sebagai petunjuk dan kasih sayang lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Dalam surah Yunus
ayat 57. Kitabun uhkiman ayatuhu, kitab yang jelas ayat-ayatnya. Tsumma fussilat, kemudian dirincikan min ladun hakimin khabir, dari sisi yang maha bijaksana lagi maha teliti, yaitu Allah Azza wa Jalla. Terdapat dalam surah Hud ayat yang ke-1. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr, yaitu Al-Quran, dan kami pula lah yang akan menjaganya, dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Oh. Baik. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita sudah berakhir waktunya ya, sudah selesai waktunya. Nanti insyaallah Ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allah bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.